Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan sekaligus mengawali bulan Juli dengan penuh syukur. Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara hari ini Sabtu 1 Juli 2023 merenungkan kutipan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan iman dari perwira di Kapernaum, perwira tinggi Romawi yang bertugas di Kapernaum, adalah ungkapan iman yang sering kali kita ulang dalam perayaan Ekaristi, di dalam doa sebelum kita menyambut komuni. Di sana kita berdoa, "Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Ungkapan iman perwira itu kita ambil sebagai ungkapan iman pribadi kita juga. Sebuah ungkapan iman yang memang luar biasa. Saudari-saudara, saya mengajak kita untuk belajar dari dua keutamaan dari perwira Romawi yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Keutamaan yang pertama adalah perhatian yang luar biasa terhadap hambanya yang sakit. Yang perlu kita ketahui saudara-saudari, ini bukan hanya soal perasaan kepedulian manusiawi. Kalau kita mempelajari bagaimana latar belakang situasi pada masa itu, maka kita akan tahu bahwa ini merupakan
tindakan yang luar biasa dan keutamaan yang patut kita tiru, sebuah keutamaan yang terpuji. Di dalam seluruh wilayah Kekaisaran Romawi pada masa itu, saudara-saudara, seorang hamba diperlakukan sebagai budak, bahkan mohon maaf dengan istilah yang lebih kasar, diperlakukan ibarat hewan. Majikan tidak akan peduli apakah dia hidup atau mati. Tetapi perwira dalam Injil hari ini justru mencintai hambanya yang sakit dan berjuang mencari cara, mencari orang untuk menyembuhkan dia. Dan dia datang pada orang yang tepat, yaitu Yesus, dengan sebuah ungkapan iman tadi. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka hambaku akan sembuh. Sebuah pernyataan iman, sebuah keutamaan yang luar biasa. Ini saudara-saudari, poin yang pertama, perhatian, kepedulian kepada seorang hamba. Yang kedua, saudara-saudari, imannya yang luar biasa. Iman dari perwira Romawi, seorang yang dianggap kafir tetapi memiliki iman yang luar biasa. Dia menyadari posisinya sebagai orang kafir. Sungguh, dia tahu diri. Dia tahu bahwa Yesus seorang Yahudi tidak boleh memasuki rumah seorang kafir. Karena itu ketika Yesus hendak datang ke rumahnya, dia memohon dengan kalimat penuh iman tadi. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebuah kalimat yang menyatakan ketidakpantasannya menyambut Yesus di rumahnya. Tetapi di mata Yesus itu merupakan ungkapan iman yang luar biasa. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Dua kualitas luar biasa dari perwira Romawi, perwira kafir katakanlah begitu, justru kita temukan pada orang yang masuk dalam kategori orang kafir. Atau orang yang tidak beragama, bukan orang Yahudi juga. Tidak jarang saudara-saudari sikap orang Yahudi itu bisa ditemukan juga dalam diri orang-orang beragama yang seringkali menganggap diri lebih baik, menganggap agamanya lebih baik daripada agama orang lain. Maka kalau Yesus memuji iman perwira kafir hari ini, pertanyaannya justru saudara-saudari, apakah Yesus juga menemukan iman yang luar biasa dalam diri orang-orang beriman? Kalau Yesus menemukan iman luar biasa pada diri orang kafir, perwira Romawi, adakah Yesus juga menemukan iman luar biasa dari orang-orang beriman, orang-orang beragama, orang-orang yang menjadi pengikutnya? Ini menjadi sebuah bahan introspeksi yang luar biasa untuk kita, saudari-saudara. Semoga firman Tuhan hari ini mendorong kita, meneguhkan kita untuk mengubah mindset, cara pandang, pola pikir kita terhadap orang-orang lain yang seringkali justru mendapatkan cap-cap yang negatif. Kebenaran bukan monopoli kita. Kebenaran bukan pula monopoli agama kita. Kebenaran itu monopoli Tuhan, kalau kita mau katakan begitu. Bisa juga kebenaran itu dimiliki oleh setiap orang yang berkehendak baik. Saudari-saudara, kita belajar untuk memiliki iman yang luar biasa dan keutamaan yang penuh dengan kepedulian kepada orang-orang yang berada bersama kita, orang-orang yang seringkali kita anggap sebagai kelasnya di bawah kita,
orang-orang yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Kita dipanggil untuk memiliki kepedulian yang besar kepada mereka. Sekaligus kita diajak untuk memiliki iman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami untuk memiliki keutamaan, untuk memiliki perhatian yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar kami, untuk memiliki iman yang luar biasa. Semoga dalam segala situasi, kondisi, dan dalam segala peristiwa hidup kami senantiasa mempunyai hati yang penuh belas kasih kepada orang-orang di sekitar kami sebagai sebuah ungkapan iman, sebuah sikap iman yang biasa pada diri orang-orang beriman, kami para pengikut-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.